Kondisi perekonomian global tahun 2025 diperkirakan masih relatif stagnan. Karena itu, menurut pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan bertumpu pada permintaan domestik. Beberapa strategi akan ditempuh antara lain dengan menjaga ketat daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan sosial serta subsidi. Dalam era APBN 2025, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%. Sementara target inflasi direncanakan pada kisaran 2,5%. Sekalipun memang ada tantangan yang cukup berat dari kondisi globalnya, namun memang tentu kami melihat bahwa target pertumbuhan tersebut masih tetap realistis. Ya, meskipun tadi persyaratnya adalah pemerintah perlu memastikan kinerja konsumsi domestik ini relatif kuat, ya, karena kalau kita melihat dari perkembangan beberapa bulan terakhir ini dan juga potensinya di semester kedua tahun 2024, kami memang melihat bahwa ada potensi perlambatan dari sisi konsumsi rumah tangga. Ya, oleh sebab itu tadi yang kami sampaikan bahwa kebijakan fiskal dalam hal ini APBN 2025 diharapkan menjadi shock absorber dan juga menjadi counter cyclical policy untuk dapat bisa memberikan dukungan ya kepada konsumsi masyarakat agar tetap tumbuh solid. Karena pada dasarnya apabila konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid, tidak hanya 5% saja, maka diharapkan ataupun hampir bisa diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan solid di atas 5%. Ya, oleh sebab itu tadi menurut pandangan kami tetap saja bahwa ini menunjukkan optimisme namun tetap realistik. Namun tadi ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depannya adalah dengan menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga, menjaga tingkat inflasi di level yang rendah, dan yang mungkin harus diperhatikan lagi adalah bagaimana pemerintah ke depannya mendorong penciptaan lapangan pekerjaan ya, sehingga agar tadi pendapatan real masyarakat pun juga diperkirakan akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang solid di tahun depan. Desain postur RAPBN 2025 menekankan optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif dengan target pendapatan sebesar Rp3.613,1 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2.996,9 triliun, maka defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Saya kira moderasi angka untuk defisit anggaran ini juga memperhatikan isu terkait disiplin fiskal. Karena dalam perkembangannya kan isu terkait disiplin fiskal ini ramai dibicarakan dan kemudian penting untuk diingatkan oleh pemerintahan baru untuk tetap dijalankan di tengah peningkatan ekspansi belanja yang kita diskusikan di awal. Saya kira itu menjadi penting. Nah, sementara untuk penerimaan, saya kira targetnya juga lebih moderat ya. Artinya tantangan dari sisi penerimaan adalah periode normalisasi harga komoditas. Jadi itu yang kemudian perlu diantisipasi oleh pemerintah dari sisi penerimaan. Tetapi secara keseluruhan gambaran dari RAPBN yang 2025 adalah ekspansif, tetapi masih memperhatikan isu-isu keberlanjutan, terutama isu terkait disiplin fiskal itu sendiri. Rancangan fiskal 2025 yang disusun di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini juga telah mengakomodasi program-program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis atau MBG, program di sektor kesehatan, renovasi dan pembangunan sekolah, hingga ketahanan pangan. Jadi kalau menurut kami memang tidak mudah ya. Tadi ada program baru, kemudian sisi penerimaannya juga relatif terbatas dan pemerintah juga harus menjalankan disiplin fiskal. Tetapi selama APBN itu sifatnya fleksibel, bisa merespon kondisi perekonomian terkini, saya kira itu bisa dijalankan tanpa mengorbankan keberlanjutan dari APBN, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. APBN 2025 menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.